Istri Uya Kuya, Astrid Kuya, menangis saat curhat soal rumahnya yang dijarah warga akhir Agustus lalu. Sementara politisi sekaligus komedian Eko Patrio meminta polisi melepaskan salah satu terduga penjarah di rumahnya. Rumah saya. Saya maafin semuanya. Saya maafin semuanya. Saya maafin. Ayo dong sini mas. Ya, saya maafin semuanya. Ya. Makasih ya. Istri Uya Kuya, Astrid Kuya, mencurahkan isi hatinya di depan ibu-ibu terkait peristiwa penjarahan rumahnya. Sambil menangis, Astrid Kuya mengaku difitnah dan rumah yang dijarah adalah hasil kerja keras sebelum menjadi wakil rakyat. Sementara itu, komedian sekaligus politisi PAN Eko Patrio mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Eko meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Eko mengungkapkan salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukanlah pelaku penjarahan, namun hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Eko dan Uya sudah meminta maaf kepada masyarakat. Sementara keduanya juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan para pelaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi serta mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Usai kunjungan kerja ke Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto langsung menjenguk korban banjir di Bali. Di hadapan Prabowo, sejumlah warga curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto di kawasan Pasar Kumbasari yang berada di Jalan Gajah Mada Denpasar, Bali disambut meriah warga. Sejumlah warga berebut ingin bersalaman dan bersuah foto dengan Presiden Prabowo.
Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga sempat meninjau sejumlah kerusakan dengan menyusuri gang-gang permukiman warga. Prabowo juga berbincang dengan sejumlah warga yang ditemuinya. Presiden Prabowo juga berbincang dengan sejumlah anak-anak yang ditemuinya di lokasi terdampak. Kabar ya, sebentar lagi ya. Sejumlah warga yang melihat kehadiran Prabowo berteriak agar mendapat bantuan. Nanti dibantu. Iya, nanti dibantu ya. Ih, ganteng juga Bapak. Iya, aduh, itu biasanya lihat YouTube aja, Mama. Gitu. Mama, Pak Teddy. Yang lebih ganteng Pak Teddy ya. Ganteng juga, Bapak. Iya, Pak. Aduh. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga sempat curhat kehilangan harta benda hingga barang dagangan akibat terseret banjir. Nyamannya bagaimana? Nggak ada satu nada. Kecepatan ada yang nolong. Prabowo pun berjanji akan membantu para korban terdampak banjir. Ini ke utara kan, Pak? Iya. Utara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengkaji ulang landscape Bali secara menyeluruh, menyusul banjir longsor besar yang melanda sebagian besar wilayah Pulau Dewata dalam beberapa hari terakhir. Derasnya pembangunan hotel, villa, dan kawasan resapan air maupun lereng bukit menjadi salah satu penyebab bencana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor di Bali. Menurutnya, salah satu faktor pemicu banjir besar kali ini adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Ia menekankan perlunya gerakan bersama termasuk masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar sumbatan tidak kembali terjadi. Selain masalah sampah, Hanif juga menyoroti alih fungsi lahan di Bali. Ia menilai pembangunan hotel, cottage hingga perumahan di kawasan lereng dan sawah berisiko merusak tata ruang alam. Hal ini menurutnya bisa memperburuk daya dukung lingkungan dan memperbesar potensi bencana. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir. Setiap landscape itu terganggu, alam itu akan mengkalibrasinya dengan ya seperti ini gitu. Jadi itu logika umum aja ya. Jadi namun kami akan dalami apa-apa yang bisa kemudian dimitigasi untuk langkah ke depan. Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan banjir bandang dan longsor di Bali merenggut korban jiwa hingga 16 orang. Sedikitnya 562 warga mengungsi di sebuah titik pengungsian sementara. BNPB mencatat lebih dari 120 titik banjir yang disertai 18 titik longsor, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak terparah.